Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Dan pada kali ini saya akan membagikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang saya pahami dan saya mengerti. Dan itulah yang saya ingin bagikan. Dan biarlah kiranya firman ini menjadi hidup di dalam setiap hidup kita. Sebab hari-hari ini di tengah situasi kondisi, baik badai kesehatan, badai perekonomian, bahkan badai keamanan dan situasi kondisi yang lain yang sepertinya seolah-olah seperti badai, maka kita perlu deh satu pribadi yang sanggup mampu menaklukkan badai-badai kehidupan setiap kita. Dan pribadi tersebut nggak ada lagi lain, adalah Yesus Kristus Tuhan yang sanggup mampu meneduhkan, menghardik badai. Oleh sebab itu mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat limpah rahmat anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami perlu firman-Mu di tengah situasi kondisi yang ada, di mana kami menghadapi segala permasalahan yang ada. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, meluputkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, jahat, kuasa jahat, roh jahat, penapisan, pelacur, kecelakaan, kerugian, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya tembok api kemuliaan Tuhan memagari setiap kami. Kekudusan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga dengan kekudusan kami senantiasa boleh memandang, melihat kasih dan kuasa Tuhan di sepanjang musim hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan terambil di Mazmur 29. Mazmur 29 judul perikopnya adalah kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat, haleluya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Dari pembacaan kitab Mazmur pasal 29 dari ayat 1 hingga 11, saya akan coba mengambil beberapa ayat yang untuk kita bisa pahami. Yang pertama di situ tertulis dalam ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memanggil serta menyelamatkan kita tiada lagi lain agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yang tadinya telah kehilangan kemuliaan, tetapi karena anugerah di dalam Yesus, kita kembali boleh memperoleh anugerah kemuliaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kembali kemuliaan karena penyelamatan di dalam Yesus Kristus, maka wajiblah kita juga harus menghidupkan kemuliaan itu untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Hendaklah setiap yang bernafas, hendaklah setiap yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, hendaklah hidupnya senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya di situ dikatakan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujudlah kepada Tuhan artinya kita mempunyai sikap pada waktu kita menyembah, berdoa dengan merendahkan hati, sehingga kita menyatakan diri kita dalam perbuatan sujud dan menyembah. Nah, sekarang aplikasi
dikasih dalam perbuatan sujud dan menyembah tiada lagi lain. Hendaklah orang-orang yang senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati serta saya. Bagaimana caranya merendahkan hati? Tiada lagi lain. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil, dialah yang semakin bertambah-tambah, dialah yang semakin besar di dalam setiap kehidupan kita. Artinya orang yang sujud menyembah kepada Tuhan, artinya orang yang sujud menyembah kepada Tuhan adalah orang-orang yang menaklukkan dirinya kepada kebenaran. Kebenaran adalah pola hidup bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang ingin mempermuliakan nama Tuhan. Kita disebut sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma sekedar jabatan, hamba Tuhan bukan cuma sekedar status, tapi hamba Tuhan artinya orang yang memperhamba dirinya dengan kebenaran, sebab Tuhan itu adalah kebenaran. Jika Anda menentang kebenaran, maka Anda menentang Tuhan. Kita bersyukur dan kita berterima kasih, kita punya guidance di dalam kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhan, yang menaklukkan diri kepada kebenaran, hendaklah senantiasa selalu bersekutu melalui pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin ngerti, semakin paham. Untuk hidup kita senantiasa merendahkan diri, jangan melampaui, yaitu firman kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, orang-orang sujud menyembah kepada Tuhan, artinya orang-orang yang menaklukkan dirinya kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya semakin kecil, tapi sebaliknya firman, dia yang semakin besar di dalam setiap hidup saudara. Sehingga dengan itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya di situ katakan, dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Perhiasan kita bukan perhiasan yang bersifat jasmania. Perhiasan kita bukan yang bersifat duniawi. Perhiasan kita bukan yang bersifat hal-hal yang branded. Ya, boleh-boleh saja kalau memang itu Anda punya, tapi jangan paksa diri. Haleluya. Tetapi lihat, perhiasan kita bukan sekedar berbicara tentang intan, emas, perak, dan berlian. Haleluya. Hal yang seperti itu bersifat sebentar dan tidak memberikan dampak positif bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi Alkitab berkata, hendaklah dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kekudusan adalah identitas setiap kita orang percaya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan kita nggak akan pernah mungkin bisa melihat Tuhan. Bersyukur, terima kasih kita yang telah kehilangan kekudusan. Di dalam Yesus dengan kuasa darahnya, Dia menguduskan kita kembali. Sehingga pada waktu kita dikuduskan kembali, kita bisa hidup sebagai orang benar. Dan pada waktu kita bisa hidup sebagai orang benar, maka hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah perhiasan kekudusan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ada perbedaan dong antara orang-orang yang menyembah kepada Allah yang kudus dan menyembah kepada Allah yang tidak kudus. Haleluya. Yang sesungguhnya bukan Allah, tetapi Allah yang kita sembah, yang kita yakin Dia adalah sesungguhnya Tuhan satu-satunya. Dia adalah pribadi yang kudus. Hendaklah perhiasan kita adalah perhiasan kekudusan, kesucian. Itulah yang menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Kalau kita memakai perhiasan dari dunia, kita memberikan kepuasan buat orang lain. Haleluya. Tapi jika kita memakai perhiasan kekudusan, mungkin orang lain gak puas lihat kita. Tetapi yang paling penting, hidup kita dipuaskan pada waktu kita menjalani kehidupan yang kudus. Hendaklah saudara dan saya hidup senantiasa di dalam kekudusan. Dan biarlah kekudusan itu menjadi perhiasan bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya di situ dikatakan, ada beberapa kali ya dalam ayat-ayat di situ katakan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Artinya Tuhan berfirman. Nah, kekuatan kita sebagai orang kudus yang hidup di dalam kebenaran yang mempermuliakan Tuhan, kekuatan kita nggak ada lagi lain. Kekuatan kita adalah firman. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih pada waktu Allah berfirman, pada waktu Tuhan berfirman. Sesungguhnya firman itu untuk kita. Haleluya. Dan firman itu untuk kita, maka kita menjadi wadah atas setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Dan jika suara Tuhan, jika firman itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, wow, haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya, hidup saudara saya adalah hidup yang luar biasa. Sebab setiap kali Tuhan berfirman, peruntukan itu adalah untuk kita. Dan saudara bisa tahu, ya, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh firman, semuanya diselesaikan oleh firman. Pada waktu Yesus naik perahu dengan para murid, pada waktu badai datang menimpa perahu para murid, di mana para murid sudah kehabisan akal, sudah kehilangan kekuatan.
dan Yesus bangun. Selanjutnya apa? Yesus menghardik badai. Dia katakan, teduh, tenanglah, haleluya. Dan seketika itu juga badai itu teduh dan tenang. Bukan cuma sekedar itu, firman itu bisa berjalan di atas air, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dan meneduhkan badai. Betapa luar biasanya firman itu. Sebab pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman telah menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus, dan di dalam Dia ada kuasa. Terletak seluruh kepenuhan Allah yang bermanifestasi dalam Dia, dan di dalam Dia terletak kebenaran Allah itu sendiri. Dunia yang telah kehilangan kebenaran, maka dibenarkan dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia. Kita semua yang telah kehilangan kebenaran, maka waktu Yesus datang dalam hidup kita, kita kembali dibenarkan, dan firman itu mempunyai tempat di dalam setiap hidup kita. Anda luar biasa, sebab firman itu bermanifestasi di dalam hidup saudara dan saya. Selanjutnya di sini dikatakan ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Hari-hari ini di tengah situasi kondisi badai, hari-hari di tengah situasi kondisi masa depan yang waktu-waktu ke depan yang seringkali membuat kita menjadi sedikit terganggu, tetapi kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Allah tidak pernah merancangkan kegagalan dalam setiap hidup kita. Dia nggak pernah merancangkan sakit penyakit dalam hidup kita, tetapi Dia merancangkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dan jika Tuhan sudah punya rencana dalam hidupmu, nggak ada satupun yang sanggup mampu membatalkan, menggagalkan setiap rencana Tuhan. Oleh sebab itu di sini dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Untuk itu apa yang kita minta kepada Tuhan? Haleluya. Kita jangan cuma sekedar minta. Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan kita. Jangan cuma sekedar kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita secara ekonomi. Jangan cuma sekedar kita minta kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan setiap kita. Ya puji Tuhan, itu Tuhan terlalu sanggup, terlalu mampu untuk mengerjakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan mau dalam ayat ini, kita harus mengerti bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas setiap badai yang ada di dalam dunia ini. Nah, yang kita minta bukan cuma sekedar Tuhan menyelesaikan setiap badai, tetapi yang kita minta adalah kekuatannya dimanifestasikan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Kita pribadi yang tangguh, kokoh, teguh, tegak berdiri di tengah situasi kondisi yang ada. Yang kita minta nggak ada lagi lain. Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu kepadaku. Untuk bisa mempunyai kekuatan Tuhan tidak ada lagi lain. Aktifkan iman saudara. Sebab Yesus berkata, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, lihat engkau sanggup mampu memindahkan gunung. Artinya sekecil apapun iman saudara, jangan merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Aktifkan iman saudara, maka kekuatan Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan saudara. Jadilah kuat, jadilah tangguh menghadapi segala kondisi. Percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Pada waktu saudara memperkatakan dengan iman, maka lihat apa yang saudara perkatakan itu akan terjadi. Jika kita bilang, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Tuhan, aku yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dan lihat, haleluya, Tuhan itu selalu menjawab setiap iman saudara dan saya. Sebab tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Orang yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu ada. Dan di dalam keberadaannya, Dia berpihak kepada setiap kita, orang-orang yang beriman kepada Dia. Selanjutnya di situ dikatakan, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Hal ini nih yang menjadi paling penting bagi setiap kita. Apa artinya intan, emas, perak, dan berlian? Apa artinya semua kemegahan, kekayaan duniawi? Apa artinya segala sesuatu yang dari dunia kita bisa dapat dan miliki, tetapi kita tidak mempunyai damai sejahtera? Nah, oleh sebab itu yang kita minta hari ini, haleluya, berikanlah sejahtera Tuhan di dalam setiap hidup kita. Yakin dan percaya sebelum Yesus naik ke surga, yang Dia tinggal hanya satu. Damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia bisa berikan. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan gentar hati. Sebab damai sejahtera Tuhan menyertai setiap pribadi lepas pribadi dimanapun Anda berada. Dengan damai sejahtera kita bisa menghadapi situasi kondisi yang ada.
dengan damai sejahtera. Kita bisa menyikapi segala situasi kondisi yang ada dengan teduh dan tenang. Sebab damai sejahtera memberikan keteduhan yang sangat amat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti. Bahkan masalah terus masih ada dalam setiap hidup kita. Bahkan masalah kita nggak sanggup mampu menyelesaikannya. Tetapi dengan adanya damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya, itu memberikan keteduhan, memberikan keteguhan, memberikan ketenangan. Sebab kita yakin dan percaya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Dan Allah selalu bekerja sesuai dengan waktu dan agendanya. Tujuannya tiada lagi lain. Pada waktu dia mengerjakan sesuatu untuk kita, pada waktu kita mengerjakan dengan kuasanya, maka kita bisa melihat jawabannya. Di titik itulah kita bisa melihat sesungguhnya jika bukan Tuhan, ini nggak akan pernah mungkin terjadi. Dengan hal itu, maka kita semakin menyembah, merendahkan diri, sehingga kita bisa melihat kepedulian Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia karena kita kenal Dia. Kita menyembah Dia karena kita tahu Dia mengasihi kita. Kita menyembah Dia karena kita tahu kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Tetap kuat, tetap semangat. Aktifkan iman saudara. Biarlah damai sejahtera menjadi bagian dalam hidupmu. Hidupkanlah kebenaran firman di dalam hidupmu. Biarlah Dia yang semakin besar, saudara dan saya semakin kecil. Dia yang semakin bertambah-tambah, kita yang semakin berkurang-kurang. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Hidupmu pasti akan berkemenangan. Di tengah situasi badai yang ada, orang bisa melihat ada perbedaan dong antara orang menyembah kepada Tuhan yang benar dan menyembah kepada yang mereka katakan Tuhan sungguhnya bukan Tuhan. Perbedaan yang gak ada lagi lain adalah buah sikap kehidupan dan perilaku kita lah yang menentukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara agar Engkau senantiasa memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kerendahan hati bagi kami Tuhan, karena kami telah melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kiranya kekudusan menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Di dalam kesucian kekudusan kami dipuaskan Tuhan. Kepuasan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang merupakan identitas, yang merupakan natur kami. Kami adalah pribadi yang kudus sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Engkau Bapa kami, Bapa yang kudus, maka kami anak-anak-Mu juga Tuhan. Kekudusan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kekudusan itu menjadi perhiasan yang hidup di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang senantiasa Engkau sampaikan bagi kami. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memanifestasikan kuasanya di dalam setiap kehidupan kami. Engkau dahsyat ya Tuhan. Tiada satupun yang tidak teduh di hadapan Engkau. Engkau Tuhan yang maha kuasa dan berkuasa. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih kami mempunyai Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih. Mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Minta kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, berkati kami Tuhan. Bukan dengan intan emas, perak dan berlian ya Tuhan. Yang kami minta, berkati kami dengan sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Aku berdoa, biarlah kekuatan dan sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu diterima, dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Amin.